Selamat datang di Olim Trade Indonesia, tempat kita menyelami dunia trading dan mengungkap strategi, risiko, dan reward yang menyertainya yang kami khususkan untuk trader pemula. Dan hari ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat penting bagi setiap trader pemula untuk dipahami, dunia trading dengan time frame 1 menit, khususnya di platform Olim Trade. Bagi yang belum tahu, trading dengan time frame 1 menit, adalah strategi scalping di mana trader masuk dan keluar pasar dalam waktu hanya 1 menit. Ini adalah dunia di mana keputusan dibuat dalam sekejap mata dan di mana denyut pasar berdetak paling cepat karena pergerakan harga terjadi detik per detik. Namun, seeksklusif apapun itu terdengar, trading dalam time frame 1 menit biasanya menelan habis mereka yang baru dalam dunia trading. Mengapa ini penting? Karena setiap hari, tak terhitung trader baru tertarik pada metode trading kecepatan tinggi ini, terpikat oleh janji profit cepat dalam hitungan menit. Namun, apa yang tersembunyi di balik permukaan perdagangan cepat dan potensi profit ini? Inilah yang akan kita ungkap. Jadi, apakah Anda seorang trader berpengalaman atau baru memulai? Episode ini akan menerangi seluk-beluk trading dengan time frame 1 menit dan mengapa ini memerlukan pendekatan yang ekstra hati-hati, khususnya di platform yang menyediakan durasi singkat 1 menit seperti Olim Trade. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk berlangganan channel kami dan menekan tombol like. Dukungan Anda dengan like dan subscribe sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat bagi para trader pemula. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita. Trading dengan time frame 1 menit adalah sebuah pendekatan di mana trader melakukan transaksi jual atau beli dan menutupnya dalam waktu hanya 1 menit. Bayangkan, dalam waktu yang sangat singkat ini, trader harus membuat keputusan cepat berdasarkan pergerakan harga yang dinamis dan cepat berubah. Keunikan dari trading 1 menit ini telah menarik perhatian banyak trader baru, khususnya di Olim Trade. Banyak di antara mereka yang terpikat oleh gagasan mendapatkan profit cepat. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk cepat kaya, sebuah jalan pintas menuju kesuksesan dalam trading. Namun, seperti yang akan kita bahas lebih lanjut, realitas dari trading dengan time frame 1 menit seringkali jauh dari ekspektasi. Di Olim Trade, trading 1 menit ini terlihat sangat menarik. Platformnya yang mudah digunakan menambah daya tarik bagi trader pemula yang mungkin belum sepenuhnya memahami kompleksitas pasar. Namun, penting untuk kita ingat bahwa di balik kemudahan akses dan potensi keuntungan cepat, ada risiko besar yang seringkali tidak disadari oleh trader pemula. Memahami pentingnya analisis komprehensif dalam trading adalah kunci untuk menjadi trader yang sukses. Dalam dunia trading, analisis fundamental melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan kondisi pasar yang mempengaruhi nilai aset. Dari kondisi candle, kondisi pasar diolah dengan indikator atau garis tren yang merupakan basis operasional. Namun, ketika Anda terlibat dalam trading 1 menit, waktu untuk menganalisis semua faktor ini praktis tidak ada. Ini berarti keputusan dibuat berdasarkan pergerakan harga jangka pendek, bukan pada pemahaman yang kuat tentang apa yang mendorong pasar. Sebaliknya, trader yang menggunakan time frame lebih panjang, seperti chart 30 menit, 1 jam, 1 hari, atau bahkan 7 hari, memiliki keuntungan untuk melakukan analisis yang lebih rinci. Mereka dapat memahami tren, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Hal ini sangat berbeda dengan keputusan yang dibuat dalam sekejap mata pada trading 1 menit, yang seringkali lebih berisiko dan spekulatif. Ini adalah perbedaan fundamental antara trading dengan time frame pendek dan pendekatan yang lebih tradisional. Untuk trader baru, terutama di platform seperti Olim Trade, penting untuk memahami bahwa tanpa analisis yang komprehensif, Anda mungkin terjebak dalam perdagangan yang didasarkan pada spekulasi daripada strategi yang solid dan informasi yang akurat. Sukses dalam trading tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kedalaman pemahaman dan strategi yang cermat. Seperti nyetir kendaraan untuk ke lokasi yang belum Anda ketahui, apa gunanya buru-buru injak gas tapi malah nyasar dan nabrak? Profit itu ada dan pasti setiap harinya, tapi untuk kesana Anda perlu paham peta jalanan kalau mau sampai tujuan. Memang, keserakahan kadang membutakan mereka yang ingin cepat sampai ke tujuan. Saya bisa bilang bahwa sebenarnya trading dalam time frame 1 menit itu justru adalah time frame yang paling beresiko. Pertama, mari kita bicara tentang prevalensi sinyal palsu dan noise pasar dalam time frame 1 menit.
Dalam waktu yang sangat singkat ini, pergerakan harga seringkali sulit diprediksi dan dipenuhi dengan kekacauan. Sinyal yang tampaknya mengindikasikan tren bisa dengan cepat berubah, menyebabkan trader membuat keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat berujung pada keputusan trading yang buruk, terutama bagi mereka yang belum berpengalaman. Percaya atau tidak, ini terjadi di kandel pada chart durasi 1 menit di semua broker dan bukan hanya Olimtrade. Selanjutnya, tekanan psikologis dan kelelahan keputusan adalah aspek penting lainnya. Trading dengan kecepatan tinggi ini menuntut konsentrasi dan keputusan cepat, yang seringkali menimbulkan stres mental yang intens bagi trader, terutama bagi yang baru memulai. Kelelahan keputusan ini bisa berdampak negatif pada kemampuan trader untuk berpikir jernih dan membuat keputusan trading yang rasional. Terakhir, kita harus membahas kesulitan dalam menerapkan strategi stop loss yang efektif di lingkungan yang begitu fluktuatif dan cepat ini. Menetapkan batas stop loss yang efektif adalah tantangan, karena pasar yang sangat volatil dapat dengan mudah memicu stop loss, seringkali sebelum perdagangan dapat menghasilkan keuntungan. Ini mempermit manajemen risiko dan bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan. Saya pernah mendengar pertanyaan, bagaimana dengan para influencer trading, yang merilis video di mana mereka trading dan memberikan profit dalam chart dengan time frame 1 menit. Ini adalah salah satu salah kaprah yang paling umum. Kalau Anda mau tahu sebenarnya, para influencer trading itu sebenarnya terlebih dahulu melakukan riset chart dalam waktu lama sebelum melakukan rekaman. Dia pertama membuka aplikasi dulu, lalu mengecek aset mana yang enak untuk digunakan sebagai broadcast, lalu mempertimbangkan berapa lama durasi yang diperlukan dalam rekaman. Biasanya, para influencer ini menunggu terjadinya suatu rally untuk lebih mempermudah, karena dalam rally chart biasanya hanya secara umum bergerak ke satu arah, dan hanya terjadi riak koreksi perubahan harga dalam setiap beberapa menit. Rally ini adalah salah satu hal yang ditunggu oleh para streamer untuk menunjukkan keampuhan ilmu mereka. Karena sebenarnya, saat itu market cenderung bergerak ke satu arah, dan mereka hanya mengikuti tren dan menghindari saat terjadi koreksi. Mereka melakukan ini untuk memberikan efek entertainment dan juga pada saat rally, momen pembukaan posisi terjadi berkali-kali dalam waktu singkat, mempermudah sang influencer untuk memberikan ulasan dalam waktu durasi video yang singkat. Memang ada beberapa live trader atau streaming trader yang secara live berani menampilkan cara mereka trading tanpa mempedulikan apakah sedang ada tren atau tidak. Biasanya trader yang seperti ini kurang seru untuk diikuti dan ditonton, karena trading itu sama seperti memancing, lebih banyak tidak bergeraknya daripada bergeraknya. Dan akhirnya, streamer yang melakukan rekaman sesudah mereka melakukan analisa ini yang lebih disukai. Hanya dalam waktu rekaman 3 atau 5 menit, ia masuk ke market, dan melakukan pembukaan posisi berkali-kali, dan mendapat hasil yang berlimpah hanya dalam waktu 3 atau 5 menit. Meyakinkan pada para trader pemula bahwa mereka hebat, dan jangan salah, memang banyak dari mereka yang memang hebat. Namun sang streamer itu tidak menceritakan berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menunggu terjadi satu tren, berapa lama analisa yang dia lakukan sebelum memastikan berapa durasi tren terjadi pada waktu dia rekaman untuk memastikan dia terlihat sedang banjir profit. Dan yang terpenting, berapa kali rekaman yang dilakukan sebelum menampilkan hasil yang diinginkan? Untuk satu proses trading 3 menit yang terlihat lancar, diperlukan sekitar 3 atau 5 kali ambil, sebenarnya. Memang ada beberapa live trader atau streaming trader yang secara live berani menampilkan cara mereka trading tanpa mempedulikan apakah sedang ada tren atau tidak. Biasanya trader yang seperti ini kurang seru untuk diikuti dan ditonton, karena trading itu sama seperti memancing, lebih banyak tidak bergeraknya daripada bergeraknya. Dan akhirnya, streamer yang melakukan rekaman sesudah mereka melakukan analisa ini yang lebih disukai. Hanya dalam waktu rekaman 3 atau 5 menit, ia masuk ke market, dan melakukan pembukaan posisi berkali-kali, dan mendapat hasil yang berlimpah hanya dalam waktu 3 atau 5 menit. Meyakinkan pada para trader pemula bahwa mereka hebat, dan jangan salah, memang banyak dari mereka yang memang hebat. Namun sang streamer itu tidak menceritakan berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menunggu terjadi satu tren, berapa lama analisa yang dia lakukan sebelum memastikan berapa durasi tren terjadi pada waktu dia rekaman untuk memastikan dia terlihat sedang banjir profit. Apakah mereka salah dalam menerapkan metode konten seperti ini? Dibilang salah juga tidak, saya sedikit banyak memahami kenapa mereka melakukan itu. Inti dari melihat seseorang melakukan trading itu adalah mengajarkan tentang proses pengambilan keputusan apakah akan buka posisi atau tidak, karena ini adalah poin yang paling penting dalam menurunkan ilmu trading. Dan agak membosankan memang kalau menunggu trader yang live stream sabar menunggu momen, karena momen itu tidak datang dalam 30 menit, dan mungkin malah sampai beberapa jam. Tapi sayangnya,
Hal yang terlihat di layar bahwa trading itu bisa dilakukan dalam time frame 1 menit di mana trader masuk, analisa sebentar, lalu langsung trading. Itulah yang ditelan mentah-mentah oleh trader pemula. Mereka masuk tanpa mengetahui apa yang terjadi di belakang layar, dan langsung dengan ilmu indikator yang setengah-setengah langsung terjun ke market time frame 1 menit dan hasilnya bisa ditebak, si trader pemula ini langsung bangkrut. Mereka tidak menyadari bahwa si streamer atau influencer ini melakukan riset lama sebelum melakukan aktivitas banjir buka posisi, atau melakukan beberapa kali rekaman untuk mendapat rekaman di mana dia selalu profit dalam durasi tren terjadi. Bahwa sang streamer itu melakukan itu untuk mempersingkat proses waktu ketika memperlihatkan proses alur pikiran dia dalam mengambil keputusan. Ini kemudian menjadi salah satu kesalahpahaman paling umum yang kita lihat di video tentang influencer trading, adalah keyakinan bahwa trading 1 menit adalah jalan cepat menuju kekayaan. Banyak trader baru berpikir bahwa mereka dapat dengan cepat menggandakan uang mereka, tertarik oleh janji keuntungan cepat karena melihat sang streamer dan influencer dalam waktu 10 menit video YouTube mereka melakukan trading bisa mendapat keuntungan sebesar 500%. Pasar apapun di broker manapun di seluruh penjuru dunia itu sangat tidak terduga, dan tanpa strategi yang solid dan pengetahuan mendalam, kemungkinan untuk kehilangan uang sangat tinggi. Para trader pemula ini lalu marah, dan memposting video yang diberi judul bukti kecurangan, di mana di situ diklaim bahwa candle broker ini bergerak aneh di detik terakhir, atau membuat klaim bahwa si streamer itu penipu bahwa di video si influencer itu selalu profit tapi waktu strateginya dicoba, si trader ini justru selalu gagal. Mereka yang paham dunia trading sudah paham bahwa chart 1 menit akan selalu menghasilkan pergerakan tidak diduga, dan menghindarinya tanpa riset tren di jangka panjang terlebih dahulu. Penting bagi trader baru untuk mengenali dan menghindari kesalahpahaman ini. Trading yang berhasil tidak hanya tentang membuat keputusan cepat, tetapi juga tentang mengambil keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Mari kita ingat, dalam dunia trading, kesabaran dan pengetahuan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Jangan naif, para influencer trading dan streamer trading yang memposting video berhasil trading itu dibaliknya melakukan riset market sebelum memulai rekaman, atau bahkan melakukan beberapa kali rekaman sebelum memilih mana yang paling terlihat bagus untuk penonton. Jadi kalau semuanya benar, siapa yang salah? Yang salah adalah kultur yang menganggap bahwa video trading itu harus entertain, harus menghibur. Jadi kembalikan ke diri Anda, saat Anda belajar trading, apakah Anda ingin dihibur atau Anda ingin belajar? Trading bukan tentang keuntungan instan, trading itu tentang strategi jangka panjang, analisis yang cermat, dan keputusan yang bijaksana untuk mengelola dana yang hanya ada di saat ini. Sangat penting untuk mendekati pasar dengan pengetahuan, kesabaran, dan disiplin. Lakukan analisa di time frame besar, dan eksekusi di time frame rendah dengan landasan pikiran bahwa dana Anda hanya ada di saat ini, yang selalu bisa hilang sewaktu-waktu kalau Anda ceroboh. Perluas wawasan Anda, dan selalu kritis terhadap konten yang Anda lihat. Jangan cepat percaya pada konten yang terlalu positif, dan jangan cepat terseret pada konten yang terlalu negatif. Termasuk pada konten saya sekalipun. Terima kasih telah bergabung dengan saya di Olim Trade Indonesia. Saya harap episode ini telah memberi Anda wawasan yang berharga dan membantu Anda menjadi trader yang lebih analitis dan berhati-hati. Jangan lupa untuk subscribe dan memberikan like jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga profit selalu menyertai Anda.